Selamat siang Ibu Amaria selaku dosen pembimbing dan Ibu Sri Wilujeng selaku guru pamong. Perkenankan saya Elia Pradipta untuk memberikan video peer teaching yang sudah dilakukan pada tanggal 23 Juni 2021. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Woi, semangat sekali. Selamat pagi, Bu. Wah, ini semangat sekali ya. Ada Putra, ada Krisna, ada Samrina, ada Rabiatul, ada Page, ada Ardiana. Oke, nah ini dipertahankan ya nak ya. Jadi anak-anak harus datangnya tepat waktu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mulai dalam doa dulu. Nah, Ibu minta, oke silakan Krisna. Oke. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Krisna sudah memimpin di dalam doa. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas mengenai materi apa yang siapa yang masih ingat? Ayo. Reaksi eksoterm dan Endoterm, Ibu. Endoterm. Pinter Samrina. Jadi ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan entalpi standar. Tujuannya dulu, kenapa kok kita harus mempelajari ini? Tujuannya setelah pembelajaran ini, nanti kita akan menggali informasi mengenai apa sih itu entalpi molar. Ya, lalu yang kedua adalah nanti kita diharapkan mampu menentukan kalori yang terlibat di dalam reaksi berdasarkan data. Yang masih ingat kalau EXO itu yang kayak gimana? Kalau EXO panas, Bu. Rasanya panas. Terus berarti delta H-nya gimana, nak? Delta H-nya negatif. Pintar sekali. Karena kalau reaksinya itu adalah eksoterm, dia ini kenapa? Karena ada kalor yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Berarti Ibu menghasilkan kalor. Sedangkan berbeda dengan endoterm. Kalau endoterm gimana, nak? Reaksi endoterm itu membutuhkan kalor, sedangkan kalau eksoterm itu melepaskan atau menghasilkan kalor. Sekarang kita sedikit review materi kita waktu di kelas 10. Oke, sekarang saya minta tolong dong. Ayo salah satu, ada yang masih ingat nggak? Satu persamaan reaksi saja yang pernah dipelajari waktu kelas 10. Masalahnya kalau kita menuliskan reaksi, apa yang harus dituliskan dulu? Setara. Disetarakan. Kita harus mendapatkan koefisien. Lupa satu lagi apa? Ada yang masih kurang nih. Ini sudah setara tapi ada satu. Wujudnya, Bu. Ya. Jadi misalnya C6H12O6 ini wujudnya apa ya? Iya. Harus padat. Berarti solid. Thank you Pak. Nah ini kan anak-anakku kita join ke Nearpod. Di situ Ibu menampilkan satu pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Apa perbedaan dari dua reaksi yang Ibu berikan ini? Dan salah satu rekan kalian itu menjawab demikian, nak. Nah, perbedaannya terletak pada adanya nilai perubahan energi pada persamaan kedua. Makna dari delta H dalam reaksi persamaan itu atau persamaan itu tuh apa? Itu namanya persamaan apa? Oke? Tetap yang belum Ibu minta untuk keaktifannya ya, karena ini nanti Ibu masukkan dalam poin keaktifan anak-anak. Ya. Nah, kalau pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu persamaan termokimia. Sekarang, apa bedanya persamaan termokimia dengan persamaan reaksi biasa? Kalau misalnya kita tambahkan dengan delta H-nya, data delta H-nya, ini jadi persamaan termokimia. Nah, gitu ya. Jadi delta H-nya juga nggak boleh sembarangan karena ini menunjukkan berapa jumlah mol zat yang bereaksi. Koefisien yang ada di depan ini merupakan jumlah mol zat yang bereaksi. Ini tadi persamaan yang tadi ya, nak ya. Kalau Ibu kalikan 2, berarti jumlah mol zat yang bereaksi gimana, nak? Tetap apa bertambah atau gimana? Ayo. Menjadi 2 kalinya, Bu. Nah, kalau reaksinya kita balik,
dia juga dari eksoterm menjadi endo, berarti kalau dari endo maka nanti akan menjadi eksoterm. Oke, sekarang siapa yang mau membantu Ibu ini? Bisa, Bu. Berapa jumlah mol gas CH4 yang bereaksi, Krisna? 1 mol, Bu. Gas oksigen yang bereaksi berapa? 2 mol, Bu. CO2 terbentuk berapa, Nak? 1. H2O yang terbentuk? 2 berarti, Bu. Karena di sini minus, berarti reaksinya eksoterm tadi apa? Melepaskan atau membutuhkan? Oke, sekarang kita latihan soal. Ya, ini siapa yang mau bantu Ibu? Boleh langsung open mic ya. Nah, kalau diminta untuk menentukan persamaan termokimia dari pembakaran, kalau pembakaran di sini nanti berarti ditambah apa? Kemarin yang sudah belajar termokimia? Oksigen. Ditambah oksigen, pintar. Berarti C2H4 dalam wujud gas ditambah dengan O2. Nah, menghasilkan apa? Di sini membentuk apa, Nak? CO2, Bu. Pinter, Paga. CO2 gas ditambah dengan air. Air itu apa ya? Rumus molekulnya ya? H2O. H2O, Bu. Pintar. H2O liquid. Ingat, kalau persamaan reaksi gimana? Harus Setara. setara. Yuk, setarakan dulu yuk. Fitri bisa minta tolong untuk disetarakan, Nak. Ya, ini setaranya gimana, Nak? Kalau setaranya tuh yang di depan C-nya itu 2 kayaknya, Bu ya. Pintar, iya. Terus? Ya. Ini 1 ya, Berarti, karena 1 mol. Iya, Bu. Terus? Ya, oksigennya berarti, Bu, yang di sebelah sana. Nah, ini berarti Ya. delta H-nya karena menghasilkan berarti minus atau positif? Positif, Bu. Oke, menghasilkan Negatif, Bu ya. ya 148 kilojoule. Ibu, kalori yang dibutuhkan berapa, Nak? 89. Sekarang kita akan membahas mengenai entalpi molar. Ibu akan membagi anak-anak yang di sini itu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ketua kelompoknya adalah Ardi, Fitri, ada Wirya, ada Page. Sedangkan kelompok yang kedua ada Krisna, ada Samrina, ada Wahyu sama Putu Eka. Jadi silakan masuk ke LMS. Ibu kasih materinya. Di sini ada 3, ada modulnya, ada PPT-nya yang Ibu sharekan ke anak-anak. Lalu ada video pembelajaran kalau misalnya buat anak-anak yang lebih suka untuk mendengarkan. Kelompok 2, Ibu berikan untuk Google Meet baru. Ya, silahkan nanti join di Google Meet yang sudah Ibu berikan, linknya di Krisna sebagai ketua kelompok. Krisna sudah saya chat ya untuk link Google Meet-nya ya, Nak ya? Udah, Bu Guru. Udah. Sip. Silakan join di sana, Ibu tunggu di sana juga. Sedangkan kelompok 1 tetap di sini. Nanti Ibu akan melihat proses diskusinya. Untuk kelompok 2, Krisna. Halo Krisna. Nanti silakan di-record, hasil recordnya Ibu dikasih ya. Dikasih linknya di Google Drive-nya. Supaya Ibu bisa tahu siapa yang aktif sebagai tambahan poin keaktifannya. Ibu di kelompok 1 dulu. Halo kelompok 1. Halo Ardiana. Gimana? Untuk penentuan delta HF. Delta HF itu apa? Apakah sudah? Masih diskusi, Bu. Oke, masih diskusi. Masih ngitung, Bu. Pembentukan, Ibu. Ya, pintar. Nak, sudah selesai ya diskusinya ya? Sudah, Ibu, beberapa. Sudah, Ibu. Tapi nggak tahu benar dan salah, Ibu. Tapi nggak Nggak tahu apa-apa. benar apa salah nih, Bu. Nggak apa-apa, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Untuk yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah perubahan entalpi standar. Ya, perubahan entalpi standar itu pengukurannya, kalau ada yang masih ingat, itu diukurnya pada suhu berapa, tekanan berapa ya? Ingat? Tekanannya 1 atm. Kalau untuk data perubahan entalpi standar, itu kita menggunakan 298 Kelvin. Dari jawabannya Fitri, entalpi pembentukan standar adalah entalpi yang ditentukan atau yang dilepaskan dalam membentuk senyawa dari unsur-unsurnya. Itu aja, Ibu. Kelompok 2 juga menemukan hal yang sama, Krisna? Ya, Bu. Iya, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Jadi Ya. satu hal yang kita perlu ingat di sini adalah kalau kita ada data delta HF,
delta HF standar gitu ya, ada kayak derajatnya di sini, berarti perubahan entalpi pembentukan, tapi syaratnya yang dibentuk harus 1 mol, berarti koefisiennya harus 1 dari unsur-unsur penyusunnya. Jadi kalau di sini Ibu kasih contoh CO2, berarti dia terdiri dari C dan O. Tuh, C-nya dari mana? Bentuknya C solid. Sedangkan O-nya ini dalam bentuk bebas itu adalah oksigen. Gas oksigen, masih ingat dong gas oksigen apa? O2, Ibu. O2. Nah, delta HF standarnya adalah di sini minus 393,5 kilojoule. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau delta HF biasanya ya kebanyakan itu adalah negatif. Reaksinya eksoterm. Tetapi kalau ada juga yang positif, itu menunjukkan bahwa senyawanya itu justru tidak stabil dibandingkan dengan unsur-unsurnya. Entalpi yang dibutuhkan untuk menguraikan 1 mol senyawa jadi unsur-unsurnya. Pintar. Kalau kita lihat ya, antara delta HF dengan delta HD ini ada kemiripan, Nak. Jadi ada unsur-unsur penyusunnya. Namun kalau delta HF standar itu kan dia pembentukan, berarti dibentuk. Kalau penguraian berarti dari satu senyawa ini, si CO2 di sini terurai jadi C dan O2. C-nya biasanya di sini ada grafit karena ada 2, ada grafit, ada intan. Ya. Nah, delta HD-nya plus 394 kilojoule. Sama seperti yang tadi Ibu jelaskan, gimana? Kalau reaksinya kebalikan maka Jadi deltanya jadi negatif. Oleh karena itu, delta HD standar dengan delta HF standar kaitannya adalah delta HD standar itu sama dengan minus delta HF standarnya. Entalpi pembakaran standar itu entalpi yang membakar 1 mol senyawa. Kalau pembakaran, kita balik dulu. Kalau pembakaran berarti kita tambah dengan Oksigen, ya. tambah dengan oksigen, pintar. Jadi kalau misalnya Ibu punya senyawa CH4 ditambah O2, maka dia akan jadi CO2 plus H2O. Oke? Nah, kenapa bisa demikian? Karena gini, kita harus merunut dulu. Senyawa yang kita bakar ini apa? Dia mengandung apa dulu? Kalau dia ini mengandung C, dia akan menjadi CO2. Kalau senyawanya ini mengandung H, maka dia akan menjadi H2O. Kalau ini untuk solvation atau pelarutan. Ini adalah proses untuk pelarutan. Perubahan entalpi netralisasi dari kelompok 2. Definisinya apa, Nak? Kalau netralisasi, seingat saya asam sama basa, Bu ya. Pintar, asam sama basa. Memang untuk anak-anak belum mempelajari reaksi asam dengan basa, ya. Nanti Ibu akan berikan untuk reaksinya. Cuman di sini yang harus diperhatikan adalah siapa patokannya. Kira-kira siapa patokannya ya, Krisna ya? Kalau netralisasi itu patokannya siapa? Jadi kalau netralisasi ada satu zat yang selalu terbentuk. Dan ini yang kita jadikan patokan. Jadi si H2O di sini adalah patokannya. Perubahan entalpi netralisasi standar itu adalah perubahan entalpi yang menyertai reaksi netralisasi atau reaksi asam dengan basa, di mana membentuk 1 mol H2O. Sekarang kita latihan soal yuk. Silahkan diperhatikan untuk soal ini ya. Kita akan bahas bersama-sama aja. Oke, ya udah. Ayo Wahyu. Berarti gimana Wahyu? Ini standar untuk pembentukan ya. Betul. Dilihat dari senyawanya yang terbentuk dari unsur-unsurnya. Berarti ada unsur K, berarti ada Mn, Bu. Betul. Berarti ada O2. O2 pintar. K itu apa, Nak? K. Ya, golongan berapa? Ingat nggak? Iya, betul. 1. Kalau 1A berarti dia solid. Pintar. Mn, logam berarti? Solid. O2. Transisi, ya, O2 gas. Menghasilkan? KMNO4. KMNO4.
Oke, KMNO 4 solid. Sudah setara apa belum? Belum, Bu. Belum. Belum, yuk. Siapa yang harus disetarakan di sini? Oksigen. Saya, Oksigen, Bu. Oksigen berapa? Oksigen 2. Dua, Tambah Bu. 2 depannya, Bu. Pintar Fitri, berarti tinggal kita tuliskan delta HF standar sama dengan minus 8134 kilojoule per mol. Boleh dituliskan per mol atau mol pangkat min 1 sama ya. Oke, Bu lanjutkan. Sekarang kalau delta HD standar. Saya, Bu, udah selesai orang-orang, Ibu. Wah, pintar sekali memang Ardi ini. Kalau delta HD standar dari C2H6 berarti gimana, Nak? C2H6 Pintar. menjadi Wujudnya apa dulu? wujudnya gas, Ibu. Pintar, lalu menjadi 2C padat, Ibu. padat, solid. 3H2, Bu. Wujudnya Gas, Bu, gas. pintar. Delta HD standar berarti plus 84 kilojoule per mol. Saya, Bu. Oke, 1 mol. 1082. Ini definisinya delta H apa ya? Pembakaran, Bu. HC. Pembakaran apa? Karbon, Bu. Pintar, delta HC-nya kan. Ada yang punya pendapat lain? Pembentukan, Bu. Gas CO2, Ibu. Pintar. Nah, kalau kita perhatikan, dua-duanya apakah salah? Enggak, dua-duanya justru benar. Kita bisa melihat reaksi ini sebagai definisi dari delta HC standar dari karbon, tetapi kita juga bisa melihat ini sebagai pembentukan atau delta HF standar dari CO. Satu hal yang Ibu mau sampaikan bahwa ketika kita melihat segala sesuatu, jangan hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Ya, kita harus memperluas, kita harus open minded. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas, Bu. Ya. Cukup, Bu. Ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silahkan. Itu, Bu, tadi ada beberapa yang dapat saya simak. Misalnya delta HC. Itu adalah delta H atau entalpi untuk pembakaran 1 mol. Lanjut. Terus ada delta HD. Itu untuk mendisosiasi ya, dekomposisi 1 mol senyawa jadi unsur-unsurnya. Lalu yang lain ada mungkin bisa. Oke. Ya wis nggak apa-apa, wis putu. Ayo lagi. Apalagi? Saya ingatnya lagi satu tadi netralisasi delta H, netralisasi. Netralisasi apa? Untuk ini membentuk 1 mol H2 ya. Dari reaksi penetralan. H2O maksudnya. H2O, pintar. Ya, kita akan masuk ke bagian terakhir pembelajaran kita, yaitu itu akan mengadakan sedikit kuis. Kuisnya silahkan masuk di LMS. Lalu ya untuk passwordnya, jadi untuk attempt itu silahkan anak-anakku menggunakan ini ya. Setelah itu di bagian bawah LMS itu ada materi berikutnya, yaitu mengenai kalorimeter. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong. Oke, silahkan Krisna. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Oke, terima kasih Krisna. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you semua, thank you buat keaktifannya. See you and God bless you.